kita berdoa terlebih dahulu. Ira, boleh dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari diridhoi oleh Allah dan berkah serta bermanfaat. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya, meskipun cuacanya lagi hujan, kalian tetap semangat. Sekarang Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran. Siapa yang tidak masuk? Ada semua. Kalau gitu cek kelas 1 ya. Sulhana Echa, Nurul Syifa Amalia, Jannatul Maghfirah. Sekarang Ibu mau mengecek kebersihan dan kerapian kalian. Alhamdulillah semuanya bersih dan rapi. Kelasnya juga sudah bersih. Jangan lupa buku dan alat tulisnya disiapkan. Tadi Ira sudah membagikan LKPD dan bahan ajar. Kalian juga sudah siapkan ya, masing-masing per kelompok. Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme, sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional. Kita nyanyinya Garuda Pancasila saja. Garuda Pancasila, tiba di bangsaku. Hayo maju, maju, hayo maju, maju, hayo maju, maju. Nah, kita sudah pelajari ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalian masih ingat atau tidak? Masih. Alhamdulillah. Nah, coba kalian menjawab pertanyaan pada link di bawah ini. Jadi di sana sudah ada link Google Form. Ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa coba mengisi untuk mengetahui kemampuan kalian pada pembelajaran sebelumnya. Aku bertanya, kalau ikatan ion itu terjadi prosesnya seperti apa? Bapak Jannatul Maghfirah. Ya, ikatan ion Yang terjadi karena unsur logam dan unsur non-logam. ya terjadi antara unsur logam dan unsur Non-logam. Kemudian prosesnya bagaimana? Adanya serah ya serah terima elektron. Kemudian yang kedua ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu prosesnya kayak gimana? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Coba Nurul Syifa. Ikatan kovalen Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron yang dalam pembentukannya masing-masing atau mempunyai orbital pada kulit terluar yang berisi elektron positif. Dan kedua orbital tersebut saling bergerak tinggi atau overlap. ya. Kemudian Sehingga sebuah pasangan elektron terbentuk. Kemudian dipakai secara bersama oleh kedua atom. ya, berarti kita kasih amplop dulu untuk teman-temannya. Nah, sekarang jenis-jenis ikatan kovalen ada 3 kemarin. Siapa yang mau bantu Ibu buat ingatkan teman-temannya? Ada Pak Alfa. Ikatan kovalen tunggal, Ya, terus ikatan kovalen rangkap tunggal, dan ikatan kovalen rangkap tiga. iya benar. Kasih amplop buat Pak Alfa. Jadi, ya sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang ikatan kovalen koordinasi. Dilihat di bahan ajarnya. Ibu akan memberikan persepsi. Di sana ada gambar anak yang memberikan permen untuk temannya. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa kita ditraktir, ya ditraktir sama temannya. Seperti itu ikatan kovalen koordinasi. Jadinya Ira ya mau jajan cilok, tapi Ira nggak punya uang.
ikatan. Nah, contohnya pada senyawa HNO3. Elektronnya hanya berasal dari nitrogen, sedangkan oksigen tidak menyumbang elektron sama sekali. Di elektronnya dipakai bareng-bareng antara nitrogen dan oksigen. Yang kedua, penyimpangan kaidah oktet. Beberapa senyawa yang berikatan, dia menyimpang dari kaidah oktet. Berarti dia bukan 8, bukan 2 elektronnya, tetapi lebih dari 8. Ibu, coba ulang jelasin yang OS itu kenapa dia bisa? SO2. Iya. Ya, kenapa dia mengalami penyimpangan kaidah oktet? Karena di sana elektronnya O setelah berikatan dengan S bukan 8 jadinya. Jadinya 10. Kalau kaidah oktet kan 8. Sedangkan yang kalian lihat di layar itu adalah contoh dari ikatan logam. Elektronnya di sana bergerak bebas. Nah, ini yang menyebabkan biasanya logam itu dia mudah menghantarkan listrik, mudah menghantarkan panas, ya. Nah, untuk memperdalam materi yang sudah Ibu sampaikan, kalian sekarang tugasnya adalah berkelompok. Pertemuan kali ini yaitu pertama, memahami adanya molekul yang tidak memenuhi aturan oktet. Kemudian yang kedua, proses pembentukan ikatan, penyimpangan kaidah oktet, kovalen koordinasi, senyawa polar dan nonpolar, serta ikatan logam. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita tercapai. Jadi nanti kalian harus serius ya dalam mengerjakan LKPD. Usahakan semua kelompoknya harus aktif. Kalau ada yang tidak kalian mengerti, boleh tanya sama ibu. Nanti boleh bisa cari juga di internet untuk menjadi bahan referensi. Dan di LKS-nya juga ada tentang materi yang kita pelajari, boleh dibaca juga di LKS. Kalian boleh dibuka halaman 4, kegiatan 1. Jadi di sana tentang ikatan kovalen koordinasi. Ya, ikatan kovalen koordinasi. Nanti bisa kalian isi. Kalian bisa cari di bahan ajar ya, sudah lengkap di sana. Kemudian kegiatan yang kedua tentang penyimpangan kaidah oktet. Tinggal kalian pilih mana yang mengalami penyimpangan, mana yang tidak. Di sana sudah ada struktur labelnya. Kemudian yang ketiga tentang ikatan logam. Nah, di sana sudah ada gambarnya, sudah ada stimulusnya, bisa kalian baca. Kalau kalian sudah selesai, kita seperti biasa akan presentasi. Yang sudah presentasi nanti akan dikasih reward ya, seperti biasa. Coba lihat di bahan belajarnya. Mana bahan belajarnya? Ya, buat
Ini dia Mir. Ya. Soalnya dari kemarin itu kelompok 1 kelompok 5 ini ya saya kelompok lain juga gimana aja bisa N akan menimbulkan ke B, jadi dulu akan buat koordinasinya tinggal disambung dengan tambahnya Berarti cuma tulis B sama C ini digabung. iya digabung Tulis F. ya tulis nah lanjutkan ya. Simpulannya itu kalian buat
Ibu ini tuh SO2, DF3. SO2, DF3. Ya. Kita juga bisa di sini ya. Di Zoom ya.
berjalan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Gimana kelompok 4 kita? Yang mana yang akan mengembangkan elektron N atau B? Ya, berarti di sana terjadi ikatan koordinasi N memberikan pasang elektron kepada B dipakai bersama-sama. Nanti kalian gambar aja skemanya. Di sana tanda kutipnya digabung aja B sama B. Ya. Jadi kalau yang mau kedekatan berarti nanti di sana terjadi ikatan koordinasi dan menggunakan pasang elektron, sedangkan B tidak menimbang, berarti di sana ikatan koordinasinya N ke B. Ya. Coba dibaca dulu dari pertama. Pertanyaannya manakah senyawa yang yang 8? Nomor 8. Nah, yang ini kalau itu memenuhi nggak B-nya coba dia menyimpangnya yang memenuhi ada yang mana? Coba yang kalau T, kalau T kenapa nggak? Masa dia terjelakan ya? Kan yang satunya itu dia nomor 2. Ya berapa? Berapa dia? Ya. Sana berarti kalau ada 8 ya oktet. Kalau ada 8 berarti jawabannya yang mana? Waktunya tinggal 2 menit. Silakan segera diselesaikan LKPD. Karena tidak mengikuti kayak oktet, nggak ada kayak bikin minta apa.
Waktunya tinggal 2 menit. Silahkan kalian selesaikan, tinggal 2 menit lagi biar kita presentasi. Ya, tinggal 2 menit lagi. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Jangan lupa kesimpulannya ditulis ya. Tinggal 2 menit lagi. Ibu guru. Gimana? Ada yang mau foto? Iya. Hanya kalau ada garisnya. Dari itu apa yang boleh jawab nanti yang oh iya. Kesimpulannya gimana tadi? Sebelah kegiatan ayat Sudah kelompok sudah selesai. Nanti yang presentasi ada 3 kelompok ya, kegiatan 1 kelompok berapa, kegiatan 2 kelompok berapa, kegiatan 3 Kelompok 3. Jadi 1 kegiatan 1 kelompok yang presentasi. Nanti yang lainnya boleh bertanya, boleh menanggapi atau boleh menambahkan penjelasan dari kelompok yang maju. Nanti boleh dibaca bahan ajarnya biar nanti bisa mendapatkan penjelasan kalau ada yang misalnya keliru yang presentasi bisa ditambahkan. Supaya tertib nanti yang mau bertanya atau menambahkan ya boleh angkat tangan nanti ya biar tertib. Ibu. Rata-rata tinggal kesimpulannya saja ya. Ya sudah. Ibu ini sekarang. Sudah selesai kelompok 4 sudah. Waktunya tinggal 1 menit. Biar kita ada 3 kelompok nanti yang presentasi. Ya, kelompok 5 sudah selesai nih. Yang lain ada kejuaraan betul. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kelompok 3 juga sudah selesai. Silakan buka. Ya, dikumpulkan. Alhamdulillah sudah selesai ya KPD-nya. Sekarang kalian boleh duduk seperti tadi. Untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi, kita mau konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2,
semuanya udah fokus. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Yang presentasi hari ini adalah kelompok 5. Ayo kelompok 5. Boleh maju. Kelompok 5 membahas kegiatan 1. Boleh digambar nanti videonya. Mau digambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Tunjukkan bagian mana yang merupakan ikatan kovalen koordinasi. Ada gambarnya masing-masing lengkap. Bagian A, karena hanya S yang menyumbang elektron. Lengkapilah bersama lengkapilah skema pembentukan senyawa BF3 NH3 pada gambar di atas. Langsung lagi jawabannya ya. Yang F. Atom NH3 menyumbang 2 elektron kepada senyawa BF3. Sehingga terjadi ikatan kovalen koordinasi. Benar ya? Jelaskan ikatan kovalen koordinasi yang terjadi pada senyawa BF3 NH3. Senyawa NH3 menyumbang 2 elektron kepada senyawa BF3. Ya, ditutup dah. Dan sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau bahkan mungkin mau menambahkan jawaban dari kelompok 5? Saya persilahkan. Yang ingin menanggapi, bertanya atau ingin menambahkan, boleh angkat tangan. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Kovalen koordinasi terjadi jika pada pembentukan ikatan terdapat pasangan elektron yang hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Gimana Bukul? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, jawabannya benar. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan, boleh ditutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan 2, silakan yang maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari bagian 2. Kegiatan 2, penyimpangan KIH. Apakah semua senyawa yang disusun atas 8 massa komponen memiliki KIH dalam pembentukannya?
Kondisi oktet adalah kecenderungan atom-atom untuk memiliki konfigurasi elektron stabil dengan 8 elektron valensi. Manakah senyawa yang memenuhi kaidah oktet? Yaitu B, M, S, dan D. Manakah senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet? Jelaskan. Elektron itu cuma ada 6, jadi dia agak pas. Ya, kalau kaidah oktet elektronnya berapa? 8. Sebutkan contoh senyawa lain yang juga mengalami penyimpangan kaidah oktet. Ya, lihat NO2 juga mengalami penyimpangan. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang ingin menambahkan senyawa apa lagi yang mengalami penyimpangan kaidah oktet selain NO2? Ya, silakan. Senyawa BeCl2, BCl3, dan AlBF3. Ya, AlBF3 juga mengalami penyimpangan kaidah oktet. Selain itu juga BCl2 mengalami penyimpangan kaidah oktet. Jadi hanya senyawa-senyawa tertentu saja yang mengalami penyimpangan kaidah oktet, tidak semuanya ya, tidak terlalu banyak, hanya beberapa senyawa saja. Kalau senyawa yang lainnya itu dia mengikuti kaidah oktet. Ya, dia berikatan dengan unsur lain, kemudian dia akan mencukupkan elektronnya, elektron valensinya menjadi 8. Kecuali senyawa-senyawa tertentu yang sudah disebutkan tadi. Ya, bagus ya, sudah dijawab tadi. Ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan lagi? Ada ya, silahkan boleh ditutup kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merasa ada yang kita ketahui lebih dari yang disampaikan sama temannya, kita sampaikan. Siapa tahu ilmu yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk yang lain yang nggak tahu, ya kita tahu. Kan itu amal jariah juga kan, ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan untuk kegiatan yang ketiga. Ayo silakan kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Kegiatan ketiga. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk kegiatan ketiga. Peradaban manusia tidak lepas dari peranan logam di dalamnya. Terbuat dari apakah benda tersebut? Ada panci sama alat-alat bengkel. Logam. Jawabannya logam. Lanjut yang B. Ya, telah dijelaskan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang melibatkan serah terima elektron antara kation dan sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat lembaga yang bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang dilibatkan. Menurut pendapatmu, ikatan apakah yang menyusun suatu logam, ikatan ion, ikatan kovalen, atau bukan keduanya? Jawabannya ikatan logam. Menjelaskan bagaimana proses terbentuknya ikatan logam. Jawabannya, akibat adanya gaya saling menarik antara muatan positif dari inti atom, logam, dan muatan
Ya. Ya. Boleh dibaca silakan. Dijawab. Ya, yuk silakan Ira mau menambahkan. Karena ikatan ion tidak memungkinkan karena semua atom logam cenderung ingin melepas elektron. Demikian pula dengan ikatan kovalen, karena atom logam punya jumlah elektron valensi yang terlalu sedikit sehingga sulit membentuk ikatan kovalen. Ya, jawabannya benar ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kita. Ya. Jadi logam dengan logam tidak mungkin membentuk ikatan ion dan ikatan kovalen. Kalau ikatan ion kan harus ada yang melepas dan menerima. Sedangkan kalau logam sama logam dia cenderung melepas elektron. Jadi di sana makanya ada yang namanya awan elektron atau lautan elektron pada ikatan logam. Karena dia di sana elektronnya itu bebas bergerak, sedangkan yang diam itu adalah inti atomnya atau muatan yang positif. Jadi di sana dikelilingi sama muatan negatif ya. Jadi itu namanya ikatan logam. Kalau ikatan kovalen itu antara non logam dengan non logam karena dia cenderung memakai elektron secara bersama ya. Jadi beda. Jadi di sini kita sudah dapat belajar ikatan ion, ikatan kovalen dan ikatan logam. Jadi ada 3 ya ikatan kimia. Ya, lanjutkan. Ada lagi yang mau bertanya tadi? Ya ini tadi kelompok 1. Apa yang dimaksud logam elektron? Lautan elektron, tadi. Lautan elektron tersebut merupakan elektron valensi dari masing-masing atom yang saling mengikat inti. Ya betul ya. Jadi lautan elektron itu adalah elektron dari atom logam yang saling tumpang tindih dan dia bergerak bebas ya. Dia bergerak bebas dalam ikatan logam. Ada pertanyaan lagi tadi? Nah, jadi hadiah, ayo nggak apa-apa, dikasih kesempatan ini sudah terjawab? Sudah. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Ya sudah, kalau gitu silakan kelompok 2 tertutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya. Kalau gitu sekarang kita tepuk semangat supaya menambah semangat kita ya sebelum kita akhiri. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Untuk hari ini saya bangga sekali sama kalian ya. Semuanya sudah mulai aktif. Ibu harapkan di pertemuan selanjutnya kalian juga harus lebih aktif lagi. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru. Mungkin ada salah satu dari kalian yang mau menyimpulkan karena tadi kita sudah mempelajari ikatan apa tadi? Ikatan kovalen, penyimpangan, ikatan logam. Kelompok 1 coba. Perhatikan jawabannya. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan kita pada pelajaran hari ini pada kegiatan 1 ikatan kovalen koordinasi masing-masing 2 membentukkan 2 elektron membentuk kaidah oktet. Ya. Kegiatan kedua menyumbangkan elektron yang belum memenuhi kaidah oktet. Kegiatan ketiga, logam merupakan unsur yang paling banyak digunakan setiap hari menjadi bahan atau
ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom ya hanya satu atom saja yang menyumbangkan pasangan elektron. Ya. Kemudian yang kedua penyimpangan kaidah oktet yaitu senyawa-senyawa yang berikatan tetapi elektron valensinya lebih dari 8 atau kurang dari 8. Kemudian yang ketiga ikatan logam itu ikatan yang terjadi antar atom logam ya karena adanya gaya tarik menarik saling tinggi antara elektron atom-atom logam yang bergerak bebas membentuk lautan elektron atau awan elektron. Ya, itu kesimpulannya. Untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah, mantap ya. Oke. Nanti untuk kelompok yang maju dan teman-temannya yang sudah menanggapi bertanya dan menambahkan tadi akan mendapatkan reward ya. Insya Allah nanti diberikan snack untuk kalian. Nah untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bentuk molekul. Kalian boleh baca-baca di LKS-nya sudah ada. Kalian boleh baca-baca itu sebagai tugas literasi dan ibu untuk pekan selanjutnya. Nah, kemudian kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan insya Allah kita bertemu lagi pekan berikutnya dalam keadaan yang sehat dan semangat. Amin. Semuanya masuk ya seperti ini. Baiklah, ibu tutup. Silakan Ira pimpin doa. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.